Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Jemaat GPM Rumah 3. Sabtu 4 Juli 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 20 ayatnya yang ketiga. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 20 ayat ketiga dikatakan, adalah kehormatan seseorang jika ia menjauhi pertengkaran, tetapi setiap orang bodoh membiarkan dirinya terlibat dalam percekcokan. Firman ini mengajarkan bahwa kedewasaan rohani tidak diukur dari seberapa hebatnya kita mempertahankan pendapat, melainkan dari kemampuan kita menahan amarah, menjaga perkataan, dan memilih jalan damai. Dalam kehidupan keluarga, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun jika setiap anggota keluarga ingin menang sendiri, pertengkaran akan menjadi kebiasaan yang perlahan merusak kasih dan persaudaraan. Sebaliknya, orang yang berhikmat tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengar, dan kapan harus mengalah demi menjaga keutuhan hubungan. Menjauhi pertengkaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita menghargai keluarga lebih daripada ego kita sendiri. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja rumah tangga, kita dipanggil menjadikan keluarga sebagai tempat pertama di mana damai sejahtera Kristus menjadi nyata. Pemulihan persaudaraan dimulai dari hal-hal sederhana. Memilih kata-kata yang membangun, meminta maaf ketika bersalah, bersedia mendengar sebelum menghakimi, dan mengampuni tanpa menunda. Ketika setiap anggota keluarga rela mengesampingkan ego dan mengutamakan kasih, rumah tidak lagi menjadi tempat pertengkaran, tetapi menjadi tempat bertumbuhnya iman dan sukacita. Marilah kita membangun keluarga yang tidak sibuk mencari siapa yang benar, tetapi bersama-sama mencari apa yang benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian, rumah tangga kita sungguh menjadi gereja yang hidup, di mana kasih Kristus memulihkan setiap hubungan, mempererat persaudaraan, dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam damai dan kasih. Ampunilah kami jika kami sering mempertahankan ego hingga melukai hati orang-orang yang kami kasihi. Ajarlah kami untuk mau selalu rendah hati dan hidup saling mengampuni. Biarlah rumah tangga kami selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga persaudaraan kami semakin erat dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yesus yang jadi kepala bagi rumah tangga. Susah apapun yang datang, dapat Dia kasihnya. Tangan kasihnya terbuka menaungi kita, dan berkat terus melimpah puaskan kita. Jangan putus pengharapan dalam hati kita, yakin pasti